Di luar dugaan begini alasan WTO kalahkan RI dari Uni Eropa. Indonesia pada Oktober 2022 lalu dinyatakan kalah melawan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization. Indonesia kalah atas kebijakannya sendiri melarang kegiatan ekspor biji nikel ke luar negeri. Baru diketahui kekalahan RI atas gugatan Uni Eropa ini dipicu karena industri hilir nikel di Indonesia dianggap belum matang. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Barakrisna Hasibuan menjelaskan belum matangnya industri hilir di Indonesia menjadi dasar WTO. Memenangkan gugatan Uni Eropa, pemerintah dinilai tidak bisa menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mendukung industrialisasi di Indonesia. Fasilitas pengolahan nikel itu dikatakan belum kuat, jadi kalau industrinya sudah kuat itu bisa katakan dilakukan larangan ekspor terhadap komoditas. Tapi kita akan juga pada saat sekarang sudah ada industri yang cukup banyak untuk mengolah nikel tersebut. Itu sudah kami jelaskan dan itu tidak diterima. Tapi gak apa-apa. Kan kita sudah memutuskan untuk banding jelasnya kepada CNBC Indonesia pada Kamis. Meski demikian, pemerintah telah mempersiapkan argumentasi dalam upaya banding di WTO melawan Uni Eropa. Salah satunya yaitu dengan memastikan bahwa industri hilir dari produk olahan nikel di dalam negeri sudah kokoh. Sekarang ini kita betul-betul ngebut untuk memperkuat industri terutama yang baterai EV. Nanti diharapkan kalau panel banding terbentuk yang diperkirakan 2024, walaupun itu tidak langsung mendengarkan kasus kita karena kasus kita ini ngantri di urutan 25. Jadi kalau kasus kita didengar tahun 2025 akhir misalnya, itu industri kita akan sudah kuat. Jadi kita cukup yakin kalau argumentasi kita bisa diterima, kata dia. Bara pun optimistis peluang Indonesia untuk memenangkan upaya banding di WTO cukup besar seiring dengan masifnya pembangunan proyek smelter di dalam negeri. Apalagi saat ini pemerintah juga tengah menggenjot ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Nikel akan diambil dari bumi terus dikirim ke smelter kan untuk diolah. Biji nikel itu kan bisa memproduksi besi dan bisa untuk baterai EV. Dua industri ini kan betul-betul kita dorong untuk bergerak lebih cepat, katanya. Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif sempat mengatakan bahwa pemerintah berpandangan keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi Dispute Settlement Body. Keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga pemerintah akan melakukan banding, ujar Arifin dalam raker bersama Komisi 7 Senin 21 November. Selain itu, kata Arifin, pemerintah juga akan mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral dengan mempercepat proses pembangunan smelter. Adapun final panel report yang sudah keluar pada tanggal 17 Oktober 2022 berisi beberapa poin penegasan. Memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11 1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11 2A dan 20D GATT 1994. Berikutnya manusia pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice, aspek lingkungan sebagai dasar pembelaan. Kemudian final report akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada tanggal 20 Desember 2022. Setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar ketentuan WTO. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019, ketentuan ekspor produk pertambangan, hasil pengolahan dan pemurnian. Keempat, Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2020, tata cara pemberian wilayah, perizinan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.